Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Terdapat dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 1/3 sama dengan 1/3 sama-sama dikali 2. Berarti 1 kali 2, 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Pembilang dan penyebut dikali 2. Contoh kedua, 1/3 sama dengan 1/3 sama-sama dikali 3 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3 dan 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti pembilang dan penyebut dikali 3. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6 dan 3/9. Cara kedua yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 6/12 sama dengan 6/12 sama-sama dibagi dengan 2. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti pembilang dan penyebut dibagi 2. Contoh kedua, 6/12 sama dengan 6/12 sama-sama dibagi 3. Berarti 6 bagi 3 sama dengan 2, 12 bagi 3 sama dengan 4. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6 dan 2/4. Sampai di sini paham anak-anak Papa? Kita lanjut. Penyelesaian soal pecahan senilai. Yang pertama, 1/2 senilai dengan titik-titik per 4. 2 dan 4 itu berarti kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Karena penyebut dikali 2 maka dikali 2. Pembilang juga dikali 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Oke, paham? Menyederhanakan pecahan itu yang bagaimana sih? Menyederhanakan pecahan itu jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Tentunya selain 0 dan 1. Kemudian bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Sama seperti tadi, cara menyederhanakan pecahan itu adalah membagi bilangan dan penyebut
dengan bilangan yang sama. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada pecahan 4/8. 4 ini dinamakan apa? Masih ingat? 4 ini dinamakan dengan pembilang. Sedangkan 8 dinamakan dengan penyebut. 4 dan 8 ini dua-duanya masih bisa dibagi dengan 2 atau sama-sama bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4. Sehingga 4 dan 8 ini dapat disederhanakan. Ada contoh pecahan lagi, yaitu 5/21. 5 disebut dengan pembilang, sedangkan 21 disebut dengan penyebut. 5 dan 21 ini tidak ada bilangan yang bisa membagi keduanya. Oleh karena itu, 5 dan 21 atau 5/21 ini tidak dapat disederhanakan. Sampai sini bisa difahami ya. Kita masuk ke contoh soal. Sederhanakan pecahan 6/18 ke bentuk yang paling sederhana. 6/18. 6/18 ini kira-kira bisa dibagi berapa? 6 bisa dibagi 2? Bisa. 18 bisa dibagi 2? Bisa juga. Nah, sekarang 6 dibagi 2 hasilnya 3. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Sehingga 6/18 itu bisa disederhanakan menjadi 3/9. Tunggu dulu, karena kita disuruh mencari ke bentuk paling sederhana. Apakah 3/9 ini masih bisa disederhanakan? Jawabannya masih bisa. Dibagi berapa? Dibagi 3. 3 dibagi 3, 9 juga kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3. Ini artinya 6/18 jika disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, hasilnya adalah 1/3. Masuk ke contoh kedua. Sederhanakan pecahan 9/12 ke bentuk yang paling sederhana. Ingat, bentuk yang paling sederhana. 9/12. 9 bisa kita bagi berapa? Pintar. 9 bisa kita bagi 3. Karena 9 kita bagi 3, 12 juga harus kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Sehingga 9/12 ini kalau kita sederhanakan hasilnya jadi 3/4. Apakah 3/4 ini masih bisa disederhanakan lagi? Jawabannya tidak bisa. Nah, jadi bentuk sederhana dari 9/12 adalah 3/4. Sampai sini sudah paham ya, bagaimana cara menyederhanakan sebuah pecahan, bagaimana pecahan yang bisa disederhanakan, bagaimana pecahan yang tidak bisa disederhanakan. Baik anak-anak Bapak, sekian video pembelajaran dari Bapak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.